Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak tilas, kembali lagi bersama saya Kang Sul. Saat ini saya akan menceritakan kisah misteri atau horor saat saya mengunjungi di Gunung Tugel, makam dari Ki Ageng Singoprono. Tapi sebelum saya untuk menceritakan apa yang saya alami atau kejadian setelah saya pulang dari makam tersebut, mohon untuk subscribe, like, and comment agar saya selalu semangat untuk memberikan video-video yang terbaru, biar apakah itu mengungkap misteri, mitos, atau sejarah. Saya saat itu di Gunung Tugel, masih agak siang, sekitar jam 11 siang. Antara jam 11 sampai jam 12 siang. Saya dari bawah naik. Kalau saat itu rasa badan saya dan hati saya itu terasa enak dan tenang. Setelah kita naik mendaki tangga, ada beberapa anak tangga yang sangat sangat nanjak sekali. Saya sampailah di makam Ki Ageng Singoprono, yang sejarahnya bahwasanya Ki Ageng Singoprono itu masih ada hubungan dengan Eyang Brawijaya V. Saat itu saya di sana diterima oleh juru kunci. Saya diceritakan bahwasanya ini tempat apa, terus kalau kita itu ke sana itu ada tawasulan yang kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sana kita mendoakan. Nah, setelah kita berbincang, dikasih pengetahuan oleh juru kunci yang ada di sana, bahwasanya sebelum kita tawasulan atau kita itu kalau orang agama Islam itu ya tahlilan yang baca Yasin, kalau di orang kejawen itu bahwasanya kita berdoa. Sebelum kita ke tempat makam tersebut, budaya atau mitos yang terjadi di sana itu adalah untuk bermandi dulu. Nah, ada di sendang bawah, jadi kita harus dari makam, kita harus turun sampailah kita ke sendang. Nah, di sana di sendang itu yang diceritakan oleh juru kunci bahwasanya harus mandi kembang liman. Nah, kembang liman itu apakah kembang atau bunga yang ada 5 rupa? Nah, karena saya saat itu saya belum melakukan seperti itu. Saya turun ke bawah, menurunin tanjakan ke bawah. Saya sampailah di sendang tersebut. Setelah saya sampai di sendang, aura mistis itu sangat kental sekali. Jadi sebelum saya masuk di sendang itu, saya itu rasanya sudah merinding semua. Saya merinding, terus saya mencium bau wanginya itu kalau nggak salah seperti wangi kembang melati ya. Tapi saya saat itu
ini kok apa namanya kenceng sekali nih aura-auranya, kan seperti itu. Nah, saya tetap masuk ke sendang itu, terus saya cuci muka. Memang kalau kita kena air kan rasanya seger sekali ya. Nah, saya di situ cuci muka. Setelah cuci muka, saya lihat sekitar kanan kiri. Di situ ternyata ada pohon yang besar. Itu pohon beringin. Jadi sebelum kita ada sendang, kita melewati dulu pohon beringin di sebelah sisi kanan kita saat kita mau masuk sendang. Nah, setelah saya mengamati, ternyata di dalam rasa saya itu banyak sosok-sosok perempuan. Sosok-sosok perempuan yang sangat cantik. Kalau dibilang, mungkin kalau orang Jawanya bilang itu adalah peri. Setelah itu saya melihat, waduh, banyak sekali. Terus saya naik lagi perjalanan menuju ke makam Ki Ageng Singoprono. Saya naik lagi jalan. Di situ saya itu di belakang itu saya kayak ada seorang itu yang membuntuti saya, dan bau harum itu tidak hilang. Sampai saya bilang, ini ada apa? Apakah saya diikutin? Seperti itu. Tapi rasa itu saya buang. Tapi bau itu terus tercium terus sampai saya di atas. Nah, setelah saya di atas, saya duduk sama juru kunci yang ada di sana, tapi saya tidak menceritakan apa yang saya alami tadi. Setelah itu kita hanya sebentar untuk berbincang-bincang, terus saya pamit untuk pulang. Nah, saya pulang, turun tangga, mau masuk mobil karena kita akan perjalanan pulang. Ini bau harum ini masih mengikuti. Jadi seakan-akan kalau dibilang itu kayak bau melati, tapi tidak menyengat sekali. Cuma hanya kayak bau melati. Setelah saya masuk mobil, saya akan perjalanan pulang. Saat itu saya harus ke kantor lagi. Saya jalan terus. Di mobil pun masih ada harum-harum yang melati seperti itu. Saya kan rasanya merinding sekali. Saya merinding, tapi istilahnya ya kalau memang istilahnya dia baik sama kita dan sama saya, pasti akan saya baik juga. Perjalanan dari Gunung Tugel makam Ki Ageng Singoprono itu memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Jadi dalam perjalanan itu saya selalu mencium bau harum. Apakah ada sosok peri ini yang mengikuti? Setelah saya itu perjalanan sudah sekitar 30 menit ke kantor saya, itu sudah mau ya setengah jalan. Saya itu karena itu saya pulang itu sudah mau jam 5:30 sore, dan itu sudah mau maghrib. Nah, saat itu saya lihat di belakang bahwasannya kayak ada sosok perempuan, ada 2 di dalam mobil. Apakah ini yang menyebabkan bau? Kalau memang dia mau mengikuti saya, tidak ada masalah, yang penting tidak mengganggu saya. Setelah kita perjalanan lagi, kita dari sampai kantor itu saya estimasi masih sekitar 10 menitan. Dan saya masih ingat bahwasannya bau harum itu hilang ada di sebuah tempat. Itu ada jembatan besar. Nah, setelah saya melewati jembatan besar itu, ternyata bau itu hilang.
bau itu hilang, tapi saya diam saja. Saya sampai kantor, setelah sampai kantor ternyata benar bahwasanya kok bau ini kok sudah hilang ya. Padahal tadi di mobil saya masih merasakan. Nah, apakah sosok peri ini mengikuti? Singkat cerita, setelah saya pulang, saya mandi segala macam. Malam itu setelah saya dari Gunung Tugel, pemakaman Ki Ageng Singoprono, saya mendapatkan mimpi. Saat itu saya itu didatangi orang besar. Gagah, rambutnya itu agak kalau dibilang tuh, kalau bahasa Jawanya ngombak ya, segini. Saya lihat itu sangat berwibawa, sangat berwibawa sekali, sampai saya itu mau melihat, benar-benar mau melihat itu saya sampai nggak berani. Saya hanya menunduk saja. Dia lewat di depan saya dan tidak ada sepatah kata apapun. Jadi cuma melewati di depan saya melihat. Ini saya benar-benar saya melihat sosok seorang yang sangat berwibawa, tapi saya tidak bisa menyimpulkan bahwasanya beliau itu siapa. Lah, dari situ saat ini saya masih bertanya-tanya, apakah beliau itu sosok Ki Ageng Singoprono yang mendatangi dalam mimpi saya, tetapi tidak ada pesan kepada saya, bahkan tidak bicara juga. Mungkin itu pengalaman kemarin saya ada di Gunung Tugel, pemakaman Ki Ageng Singoprono. Saya membagi pengalaman cerita-cerita, barangkali ada saudara kita atau teman kita bisa datang ke sana untuk berziarah. Tetapi ingat bahwasanya tempat-tempat seperti itu bahwasanya jangan disalahgunakan, karena kita hanya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan tentang pengalaman saya kemarin, dan tunggu bahwasanya saya ada cerita yang lebih menarik lagi. Dan jangan lewatkan atau subscribe Jejak Tilas, biar saya semakin semangat untuk memberikan wawasan atau menceritakan kejadian-kejadian yang saya alami di tempat-tempat yang berbeda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jejak Tilas.